bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Teman-teman yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami ini, sertai ibadah online kami ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Teman-teman di rumah, semangat. Semangat. Bangkit berdiri ya. Lompat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes. Sekali lagi, oke? Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes. Malah
Masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita yel-yel dulu. Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabar? Tentunya luar biasa ya, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami senantiasa dalam keadaan tubuh sehat diberkati. Kami bersyukur karena semua itu karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah-rumah mereka Tuhan. Biarlah Engkau lawat mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menyertai mereka untuk bersama-sama beribadah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berjanji memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita ketemu lagi ya. Di bulan ini, setelah bulan lalu kita bertemu walaupun hanya lewat online. Dan kakak-kakak sekolah minggu juga rindu untuk ketemu adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengutusan. Adik-adik tentu tahu siapa itu Musa, ya. Kita tahu Musa adalah yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan mau mengutus Musa itu banyak sekali alasannya. Mulai yang dia tidak bisa berbicara, kemudian banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, dia katakan kepada Tuhan untuk menghindari panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya Musa mau diutus karena Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan menyertai Musa. Nah, kemudian adik-adik itu bisa kita lihat waktu Musa diutus di Keluaran 3. Adik-adik yang punya pulpen, punya buku, dicatat ya. Karena kita bisa lupa, tapi buku kita tidak bisa lupa. Kenapa kita harus mencatat? Supaya kita bisa belajar. Kalau kita hanya mendengar, kita bisa lupa. Oke, adik-adik sudah siap? Bisa dibuka di Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10, ketika Tuhan mengutus Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini Tuhan mengutus Musa. Walaupun dalam perjalanannya banyak sekali alasannya Musa. Dia bilang dia tidak bisa berbicara, tetapi Tuhan katakan bahwa ada Harun yang akan menemani Musa untuk berbicara dan Tuhan pun akan menyertai. Kemudian yang kedua ada Yeremia. Tentu adik-adik juga pernah membaca Yeremia. Kalau belum kita buka di Yeremia 1. Yeremia 1, kemudian kita baca di Yeremia 1 nomor 4 ayat pasal 4. Yeremia pasal 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ini Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia maksudnya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, firman Tuhan juga datang kepada Yeremia untuk mengutus Yeremia. Tetapi waktu itu Yeremia juga punya alasan bahwa dia tidak bisa berbicara karena dia masih muda. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan alasan-alasan itu
dia mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya ketika adik-adik mau belajar tentang Yeremia, Tuhan pakai dia luar biasa karena Tuhan berjanji akan menyertainya. Nah, ketika Tuhan menyertai Yeremia, maka mujizat-mujizat terjadi. Tulang-tulang Tuhan berkata kepada Yeremia, bernubuatlah kepada tulang-tulang. Dan ketika Yeremia bernubuat kepada tulang-tulang, tulang-tulang itu mulai bergerak-gerak. Nah, adik-adik, kita pun kembali belajar sebelum kita membahas semuanya, kita juga belajar dari Gideon. Gideon Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 14. Nah, di situ juga kita belajar bagaimana Tuhan juga mengutus Gideon. Tetapi waktu itu Gideon juga merasa dia tidak bisa untuk melakukan itu karena dia melihat bahwa waktu itu Tuhan izinkan dia untuk ikut berperang melawan musuhnya. Tapi waktu itu Gideon merasa bahwa dia adalah bangsa yang kecil. Dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk melawan musuh-musuh mereka yang besar. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, pasal 6, Hakim-Hakim 6, dicatat adik-adik ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, Gideon juga takut diutus. Karena dia merasa bahwa kelompoknya itu paling kecil, nggak sanggup melawan musuh-musuh mereka orang Midian. Tetapi ketika Tuhan menyertai Gideon, dia hanya membawa sekitar 300-an pasukan dan dia memperoleh kemenangan. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita nggak usah takut ya. Kemudian ada juga Yunus. Yunus waktu diutus Tuhan untuk ke Niniwe, dia merasa tidak sanggup sehingga dia mencari jalan lain, dia mau pergi ke Tarsir. Nah, adik-adik bisa baca itu di Yunus 1. Tapi kemudian dia mengalami masalah. Kapal mereka diombang-ambingkan ombak dan akhirnya Yunus dibuang. Ya, adik-adik pasti sudah tahu ceritanya. Yunus dibuang dan masuk ke perut ikan selama 3 hari. Adik-adik bisa ngebayangin di perut ikan, aduh ada kotoran-kotoran, ada lendir-lendir, semuanya bau ya. Tetapi akhirnya Yunus sadar dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dalam ketika dia dipulihkan, dia pun sempat memberontak. Tapi kita kembali lagi, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tidak ada yang gagal. Dan kemudian kita melihat ada satu orang yang sangat luar biasa sekali. Yaitu kita baca di Yesaya 6 ayat 5. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, waktu itu Nabi Yesaya dia menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang sempurna, orang yang tidak punya kesalahan. Dia menyadari itu. Dan ketika Tuhan berkata kepada Yesaya berkata begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ini Yesaya 6 ayat 8 ya. Siapakah yang akan kuutus?
dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah hebat ya. Yesaya itu dia nggak alasan bahwa dia inilah. Dia tahu kalau dia itu najis bibir. Dia tahu kalau dia sering mungkin marah-marah, mungkin ngumpat-ngumpat, menghina orang, menfitnah orang. Tapi dia bersyukur bahwa dia dipulihkan. Dan ketika Tuhan bertanya siapa yang akan diutus, maka Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Dia tidak punya alasan-alasan seperti tadi ada Musa, ada Gideon, ada Jeremia, ada Yunus. Dia tidak punya alasan untuk menghindar. Dia tidak membuat alasan karena dia tahu bahwa kebaikan Tuhan ada padanya. Ya, Tuhan sudah memulihkan dia dari dosa najis bibirnya itu. Nah adik-adik, kalau saat ini adik-adik mendengar kebenaran firman Tuhan, kemudian Tuhan datang kepada adik-adik, ayo siapa yang mau diutus? Nah adik-adik pasti bisa punya alasan juga, katakan, ya tapi saya masih kecil, mana mungkin saya bisa diutus. Tapi adik-adik nggak usah takut karena firman Tuhan kalau kita baca di Yoel 2. Yoel 2 ayat 28 firman Tuhan katakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah kita fokus di sini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah firman Tuhan katakan anak-anak pun bisa diutus. Mungkin adik-adik belum bisa, harus pergi ke satu daerah untuk bersaksi, harus pergi ke satu daerah untuk penginjilan. Tetapi melalui doa, adik-adik juga bisa. Ya, adik-adik berdoa untuk orang-orang yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam kekurangan, sakit. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk kemakmuran Indonesia, berdoa untuk kota Makassar, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk teman-teman. Bisa adik-adik lakukan. Nah apalagi sekarang di zaman ini kita bisa melayani Tuhan dengan medsos. Dan itu bisa menjangkau sampai di seluruh dunia ini, sampai di seluruh bumi ini, di mana ada sinyal di situ pasti bisa penyampaian. Jadi adik-adik gunakan medsos untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan untuk gosip, bukan hanya untuk TikTok, bukan untuk hal-hal yang negatif. Tetapi gunakan itu untuk bersaksi, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya adik-adik walaupun masih kecil-kecil sudah bisa main HP. Nah di HP itu juga ada firman Tuhan. Adik-adik bisa renungkan firman Tuhan, kemudian ambil beberapa ayat dan kirimkan. Dengan cara begitu adik-adik udah menjadi saksi, menjadi pengutusan. Nah kalau adik-adik mungkin merasa, aduh saya tidak bisa, saya tidak tahu. Nah adik-adik firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 1, ayo kita baca. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah firman Tuhan katakan memang adik-adik kalau pakai pikiran kita sendiri, kalau pakai hikmat kita sendiri, kita nggak bisa. Ya, makanya Tuhan udah tahu bahwa kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Tetapi ketika ada Roh Kudus turun di atas kita, maka Roh Kudus itu yang akan membantu kita, yang akan menolong kita. Juga kalau kita mau berdoa, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Tetapi firman Tuhan katakan di Yohanes 14
Ayo kita buka firman-Nya, Alkitabnya, kemudian dicatat ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Ya, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari, mungkin saja kita bisa lupa. Tetapi pada waktu-waktu tertentu Roh Kudus akan mengingatkan firman itu. Dan pada waktu itu kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, mungkin adik-adik akan juga berkata, tapi bagaimana saya bisa tahu Roh Kudus itu ada di dalam saya? Terus bagaimana saya bisa menerima karunia Roh Kudus itu? Oke, kita buka di Lukas, ya. Kita buka di Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik yang saat ini masih bingung, kayak gimana sih caranya kita terima Roh Kudus? Kayak gimana sih supaya Roh Kudus itu ada di dalam kita? Kayak gimana sih supaya Roh Kudus itu menolong kita? Nah, firman Tuhan di Lukas ini katakan bahwa minta kepada Bapa di surga. Bahkan firman Tuhan katakan juga, Bapakmu yang jahat, Bapak kita yang di bumi ini saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, adik-adik, waktunya sekarang kita menjadikan diri kita pengutusan, ya. Kita bisa berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Ya, adik-adik, walaupun kalian masih kecil, tetapi kalian pun bisa Tuhan pakai. Nah, kalau dari kecil adik-adik sudah memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk berdoa bagi orang-orang lain, dan itu akan terus terbawa dengan usia adik-adik. Semakin adik-adik besar, semakin bertumbuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi rohnya juga, imannya juga semakin bertumbuh, sehingga ke depan adik-adik akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi adik-adik jangan takut, jangan, ya bagaimana Tuhan, kalau misalnya Tuhan ngomong, Shirley, kamu mau saya utus? Jangan Tuhan, jangan punya alasan seperti Musa, seperti Yunus, seperti Gideon, tapi ayo kita seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, ya. Karena Tuhan ketika memilih kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi ada kuasa yang menyertai kita, ya. Dan kalau kita misalnya Tuhan panggil untuk diutus, kemudian kita tidak mau, wah sayang sekali, karena kalau kita tidak mau, Tuhan akan mengutus orang lain. Ya, sebelum kakak akhiri firman Tuhan saat ini, kakak mau bersaksi ya. Suatu hari ketika kakak pelayanan di Pemuda, selesai ibadah, kakak keluar dari rumah tempat ibadah itu, tiba-tiba kakak dengar ada orang teriak-teriak. Terus kakak tanya dari salah satu pemuda, itu kenapa? Terus mereka katakan, biasa itu Kak, orang-orang mabuk. Nah, waktu itu kakak bilang begini, loh kalian ngapain? Ini kan di lingkungan kita, lingkungan kalian. Apakah kalian sudah melayani mereka? Semua pada diam. Apakah harus kakak yang turun ke mereka? Terus anak-anak muda, jangan kakak, soalnya bahaya sekali. Nah, pada waktu pulang di rumah, kakak sudah mau tidur. Jam 12 malam, tiba-tiba Tuhan taruh di hatinya kakak. Layani bapak ini. Ada seorang bapak, dia itu pemabuk yang sangat ditakuti di terminal. Dan kakak pun takut sebenarnya.
Semua orang ketika mendengar suara namanya disebut ada di terminal, semua takut. Baik anak-anak maupun orang besar. Nah pada waktu itu Tuhan taruh di hati kakak untuk melayani Bapak ini. Waktu itu kakak juga seperti Musa, seperti Gideon. Tuhan jangan saya. Baiknya itu majelis yang kakak pilih yang badannya besar, yang bisa ngomong. Tapi waktu itu Tuhan bilang, enggak, kamu yang harus datangi orang itu. Aduh kakak coba lagi, enggak Tuhan jangan saya, orang lain aja. Tapi kakak tidak bisa tidur. Akhirnya kakak mau taat. Kakak bangun dan telepon orang di pastori, tolong kamu cari Bapak ini, saya mau ketemu dengan dia. Dan akhirnya kami ketemu dan ketika mau pergi ketemu orang itu, Roh Kudus ingatkan bawa Alkitab. Nah waktu kakak melayani, kakak juga terkaget-kaget. Akhirnya kakak coba belajar. Roh Kudus ingatkan, buka firman ini, buka firman ini, buka firman ini. Dan ketika firman itu disampaikan, tepat seperti kebutuhan Bapak ini. Dan akhirnya kakak tuntun Bapak ini untuk terima Yesus secara pribadi. Kemudian Tuhan lawat. Waktu dia pengakuan dosa, dia berteriak menangis. Dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Bapak itu bisa bekerja kembali, Bapak itu sudah bisa rapi, kemudian dia juga bisa mengurus dirinya dengan baik. Dan waktu itu pelajaran yang kakak dapat. Seandainya waktu itu kakak terus menolak pengutusan Tuhan. Seandainya waktu itu kakak juga tidak mau taat kepada Tuhan. Mungkin kakak akan kehilangan. Ya, kehilangan kesempatan untuk melayani. Kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja pada orang-orang yang terluka. Nah, kakak bersyukur waktu itu kakak taat kepada Tuhan, mau melakukan itu walaupun sebenarnya dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah bohong, bahwa Tuhan akan menyertai, Roh Kudus yang akan menuntun. Dan Roh Kudus benar-benar menuntun kakak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sementara kakak sendiri tidak menyiapkan apa yang harus disampaikan. Karena tiba-tiba harus ketemu dengan orang itu. Tetapi luar biasanya Tuhan dengan Roh Kudus yang menolong kakak sehingga orang itu bisa dipulihkan. Ya adik-adik ya bisa nangkap ya bahwa ketika kita tidak mau melakukan panggilan Tuhan, ketika kita menolak panggilan Tuhan, kita akan kehilangan momen. Ya, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menolong orang, ya. Karena mungkin saja waktu adik-adik berdoa, mungkin ada orang yang sedang sakit. Melalui doa adik-adik yang adik-adik tidak tahu siapa orang yang sakit, melalui doa itu boleh menerobos dan menyembuhkan orang sakit itu dengan kuasa Tuhan. Mungkin ada saja orang-orang yang sedang hopeless, yang tidak punya pengharapan lagi. Ketika adik-adik berdoa, melepaskan doa, orang-orang itu boleh mengalami pengharapan. Kita tidak pernah tahu kepada siapa doa itu. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memakai kita dengan doa sekalipun. Ya adik-adik ya. Kita bersyukur bahwa kalau adik-adik sore ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik. Adik-adik adalah generasi yang hebat yang Tuhan akan pakai di generasinya adik-adik. Dan kakak pun berdoa bahwa adik-adik akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik akan menjadi penerobos di generasi adik-adik, menjadi seperti Yesaya yang Tuhan pakai. Seperti Yeremia, Musa, dan lain-lainnya itu Tuhan pakai luar biasa. Walaupun mereka sempat mengelak. Tapi Tuhan tidak menyerah dengan alasan-alasan kita. Ketika Tuhan memilih kita seperti Yeremia bahwa waktu dia di kandungannya pun Tuhan sudah memilih. Nah adik-adik pun bahkan Tuhan bilang sebelum adik diciptakan Tuhan udah mengenal. Di Mazmur 139 betapa ajaibnya kita. Ya, Tuhan merangkai kita, Tuhan menciptakan kita luar biasa sekali. Nah, hidup kita harus juga bermanfaat. Mulai dari kecil ketika kita mempersiapkan diri, maka Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi ketika kita sudah adik-adik sudah dewasa. Nah,
Kita akan berdoa, adik-adik. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan jika Engkau telah memilih kami, memilih anak-anak yang luar biasa. Memilih anak-anak yang hebat yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk mereka Tuhan mempersiapkan diri untuk diutus di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah generasi yang luar biasa. Generasi yang hebat yang Tuhan persiapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan selalu menguatkan kami, selalu mendorong kami, selalu memotivasi kami Tuhan. Bahwa ketika Engkau mengutus kami, ketika Engkau memakai kami, ada kuasa yang menyertai kami Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Dan juga kami tidak takut untuk melangkah Tuhan. Karena Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan. Tetapi kekuatan yaitu kuasa, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang hebat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua Tuhan yang mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kebenaran firman-Mu didengar oleh mereka hari ini Tuhan. Biarlah roh hikmat turun atas kedua orang tua mereka Tuhan. Untuk membawa anak-anak ini datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat orang tua mereka Tuhan. Tapi kekuatan dan kuasa dan kasih-Mu yang menyertai. Biarlah kasih Allah mengalir di setiap rumah tangga. Kasih Allah mengalir di setiap orang tua. Kasih Allah mengalir di setiap anak-anak Tuhan. Sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Mereka tahu tujuan hidup mereka, yaitu pengutusan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan hidup dengan penuh ucapan syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak, dan kami berjanji memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, terutama di musim ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita menutup ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.